Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab Mazmur pasal 73, kita lihat ayat 24 dan ayat 25. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara-saudara, ini adalah satu pernyataan yang sungguh-sungguh indah di sepanjang Alkitab, khususnya dalam kitab Mazmur. Saudara-saudara, ketika telah menyadari dalam pergumulan batinnya bahwa Allah itu baik, saudara-saudara, bahwa nasib orang fasik hanya sebentar saja, hanya di dunia ini saja kelihatan mereka berjaya. Lalu kemudian dia menyadari betapa kayanya, betapa agungnya, betapa mulianya bagian warisan yang ditentukan oleh Allah bagi anak-anaknya, saudara-saudara. Lalu kemudian ayat yang ke-25 kita melihat bagian terakhir. Pemazmur berkata, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Seperti seseorang yang sudah menemukan harta terpendam, dia menjual seluruh harta miliknya untuk mendapatkan harta terpendam itu. Seperti seseorang yang sudah menemukan mutiara yang paling indah, yang paling berharga, dia rela menjual seluruh harta miliknya, menukar seluruh harta yang dia punyai untuk mendapatkan mutiara yang paling berharga itu. Tidak ada lagi yang kuingini di bumi selain engkau, kata pemazmur. Lalu ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, saudara-saudara. Sekarang dia tidak lagi memperdulikan keadaan fisiknya, keadaan jasmaninya. Dia tidak lagi mau membanding-bandingkan dirinya dengan orang-orang fasik yang kelihatan begitu makmur, begitu berjaya, dan lain sebagainya. Dia tidak lagi mau membanding-bandingkan itu. Dia berkata, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, sekalipun aku tidak memiliki apa-apa di dalam dunia ini, sekalipun segala sesuatu kelihatan tidak baik untuk jasmaniku, seperti apa yang pernah dinyanyikan oleh Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak menghasilkan buah, pohon zaitun tidak menghasilkan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kandang, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Ini pernyataan yang luar biasa. Ketika kita menyadari betapa anugerah Tuhan ajaib dalam hidup kita. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, pernyataan ini harus juga menjadi pernyataan kita. Kita ingat misalnya 3 pemuda Yahudi di daerah Babel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka dihadapkan dengan dapur perapian yang menyala-nyala, dipanaskan sampai 7 kali sekalipun, mereka berkata, kami tetap akan menyembah kepada Tuhan. Tidak akan menyembah kepada yang lain, tidak akan memilih yang lain. Kami akan tetap menyembah kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak menolong, sekalipun Tuhan tidak melepaskan, kami akan tetap menyembah kepada Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara-saudara, siapa, apa yang menjadi bagian kita, warisan kita, yang kita anggap sebagai warisan kita yang paling berharga? Kita sebagai imam-imam Allah dalam masa perjanjian baru, saudara-saudara, kalau kita bandingkan dengan imam-imam di dalam masa perjanjian lama, firman Tuhan berkata kepada mereka demikian. Dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi,
Janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rejeki. Ayat 2. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya seperti yang dijanjikannya kepadanya. Kita adalah imam-imam dalam perjanjian baru yang melayani Allah. Dan sebagai imam-imam, firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang menjadi milik pusaka kita. Ketika Tuhan yang menjadi milik pusaka kita, saudara-saudara, kita tidak perlu khawatir. Dia akan selalu menambahkan dan menambahkan segala sesuatu kepada kita. Kita tidak akan kekurangan. Kita tidak akan dibiarkan. Kita akan selalu dalam pemeliharaan yang sempurna, didandani dengan sempurna oleh Allah Bapa kita di sorga. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku, bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.